Halo Viewers, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan ini tamu yang sangat jauh ya dari negeri seberang ya, di mana kami kedatangan founder indikator BBMA yaitu Pak Oma Ali ya, dan juga bersama timnya Pak Irwan Ibrahim ya. Mungkin kita akan kupas untuk lebih dalam di video selanjutnya. Sebelum itu saya mau, nanya dulu nih ke bapak-bapak yang sudah hadir di sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kita sedikit perkenalan dulu aja gitu ya. Mungkin dari, Bapak Oma Ali silakan dan juga nanti Pak Irwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Forex IMF di Bandung. Ya, saya sebagai founder untuk teknik BBMA yang difounderkan oleh saya sendiri dan bermula dari tahun 2008 hingga kayak sekarang masih digunakan pakai di seluruh Nusantara. Ya, di dunia bahagiannya diterima pakai. Hasil ciptaan daripada gabungan Bollinger Band dengan Moving Average, dia melengkapkan struktur perjalanan market arah atau hala tuju market untuk memudahkan para trader untuk mengenal pasti hala tuju dan di mana untuk memulakan entry. Oke, baik. Tuh. Jadi, ini beliau, Pak Oma Ali ini adalah founder-nya ya, founder dari indikator BBMA yang mungkin saya bahkan awal-awal juga pertama kali dengar ya, awalnya tidak tahu. Mungkin pada akhirnya, wah saya sangat merasa terhormat sekali Bapak sudah hadir di sini, gitu. Kemudian mungkin dari Pak Irwan, silakan mungkin. Assalamualaikum semua teman-teman di Indonesia. Nama saya Irwan Ibrahim. Oke, berumur 47 tahun. Oke, sedikit sharing introduction ya. Pengalaman saya di dalam Forex selama 13 tahun. Dan saya sebagai, kalau istilah di Malaysia itu fund manager. Fund manager selama full time ya, selama 7 tahun. Tapi sebelum ini saya banyak di balik layar. Dan sebenarnya pada tahun lepas kami ada berbincang bersama-sama dan ternyata Abang Oma Ali is the living legend sebenarnya. The living legend. Ya. Bila berbincang tentang bisnes bersama saya, wah saya terasa ya kita yang kecil ini terasa amat besar bila ada satu perbincangan untuk gabungan. Gabungan di sini bermaksud sebelum ini BBMA Oma Ali itu ya dikenali internasional ya. Itu khusus untuk edukasi saja. Tetapi kita lebih luaskan skopnya itu di dalam forex industry di mana saya masuk bergabung bersama Abang Oma. Dia akan jadi 3 in 1. Ada edukasi dan skop saya juga IB development untuk bantu trader-trader kita untuk membuat income yang lebih lagi, pendapatan yang lebih lagi di dalam industri ini. Dan juga satu lagi kita sharing ilmunya tentang bagaimana menguruskan fund secara profesional yang lebih teratur, money managementnya yang mengikut SOP saya, sharing kepada teman-teman trader. Okey, di samping itu juga saya sudah ada produk sendiri. Produk itu bermaksud PAM copy trade yang saya jalankan di beberapa broker yang saya pilih secara teliti untuk kita terus berkolaborasi. Jadi nama, untuk makluman semua, nama PAM dan copy trade saya, nama produk saya adalah Masterpiece Trader. Ya, supaya selepas ini lebih dikenali di Indonesia. Boleh lihat profilnya nanti juga. Itu sedikit introduction. Terima kasih atas introduction-nya. Baik, kemudian mungkin saya lanjut ke Pak Oma Ali ya. Kita mulai dari perjalanan BBMA, mungkin dari 2008 ya Pak ya. Jadi mungkin awal mula terciptanya itu kenapa bisa dari mana gitu? Kira-kira bermula di tahun 2008 tuh saya baru belajar mengenal itu Facebook.
Di dalam Facebooknya saya melihat banyak grup-grup yang bercerita tentang forex trading semua, tapi yang dilihat di dalam itu hanya keluhan tentang loss dalam trading ya. So di situ terciptanya satu ide saya bagaimana boleh membantu sesama masyarakat trader ya dalam industri financial market ini. So disitulah bermulanya 2008 saya mula satu demi satu masukkan indinya melalui studi yang lebih mendalam kan, sehingga tahun 2 tahun baru saya perkenalkan. Apabila saya sudah mengenali secara dalamnya penggunaan BBMA, maka saya perkenalkan ke dunia luar di semua untuk membantu para trader. Di situ mula mendapat sambutan-sambutan. Karena sebelum ini apa yang saya lihat kalau di entry-nya hanya 1 layer atau 2 layer. Habis itu market pergerakannya 1000 atau 2000 pip masih dengan 1 layer 2 layer. Tapi dengan BBMA saya memperkenalkan layer yang banyak, money management juga dikontrol. Selepas itu di dalam perjalanan tuh ada multi time frame-nya. So maka di situ ditambah layer di mana posisi-posisi yang lebih tepat untuk ditambahin layernya. So di situlah mulai dikenali BBMA dengan layernya. Tuh. Oke, jadi perjalanan dari 2008 ya kita mungkin orang-orang tertariknya karena layering tadi ya. Jadi ketika sudah profit tambah layer lagi itu posisinya bagus tambah layer dan seterusnya ya, Muhammad ya. Oke, kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang ya Pak Umali ya, kira-kira sekarang kan instrumen keuangan makin banyak ya, ada kripto ya, mungkin ada itu yang kekinian gitu. Nah, kira-kira apakah instrumen apa yang paling tepat yang bisa digunakan dengan strategi BBMA ini? Oke. BBMA uniknya BBMA apabila kita melakukan setting ya, BB digabung dengan MA. Penggunaan BBMA ini boleh digunakan terus menerus dengan satu setting pada semua time frame, pada semua market. Semua time frame, semua market. Semua time frame, semua market dengan hanya satu setting. Itu uniknya BBMA, nggak perlu diubah-ubah lagi apa itu deviationsnya tuh. Oke. Ya. So semua time frame sama akan berlaku. Ya, strukturnya. Berarti settingan di awal tuh sudah fix gitu ya? Ya, oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya kondisi sekarang kan market kalau secara teknikal gitu kan, oh ini keluar dari area misalkan BB-nya, oh ini ada tanda awal. Nah, tapi kenyataannya kan saat ini fundamental itu kan sangat berpengaruh gitu kan. Apakah yang volatilitasnya makin besar ini momentum BBMA ini masih akurat atau seperti apa di kondisi sekarang? Alhamdulillah setakat hari ini saya melihat apabila fundamentalnya yang bergerak dengan lebih kuat, lebih besar perjalanannya, maka kita pindahkan kepada multi time frame-nya yang lebih gede, yang lebih besar. Makanya struktur akan jadi struktur yang sama dalam BBMA, cuma time frame-nya besar untuk perjalanan yang lebih jauh dari time frame kecil kepada yang pertengahan terus kepada yang major. Daily, weekly, monthly adalah perjalanan yang jarak jauh. Strukturnya tetap sama. Tak sama. Iya. Kemudian apabila kita melihat ya kan ada di market ini fake out atau retrace yang signifikan, filternya menggunakan BBMA ini seperti apa? Apakah wah ini kayaknya kita harus berhenti dulu deh gitu menggunakan BBMA, atau ketika menghadapi kondisi yang ekstrim kemarin kan gold naiknya gila, turunnya gila like. Nah, itu gimana tuh? Dia gini, dalam BBMA yang pentingnya multi time frame. Multi time frame. Multi time frame. So di multi time frame kita perlu gabungan 3 time frame. Dalam BBMA ada extreme, TPWJ, MHV, CSAK, re-entry ya, kayak gitu momentum. So maka ketika berlaku satu perjalanan di multi time frame yang besar, maka di 2 time frame bawahnya pasti akan melengkapkan struktur, membawa perjalanan kepada time frame yang besar. Iya, so makanya minimum time frame yang harus dilihat 3. Oke. Kayak begini saya explain-kan ya. Kalau
re-entry pada daily. Pastinya di H4 perlu ada extreme buy. Oke, re-entry buy di daily, H4 extreme buy. H1 struktur lengkap, extreme, TPWJ, MAW. Maka perjalanan itu adalah perjalanan daily. Oke. Nah, 3 time frame itu penting. Jadi nanti setelah ada konfirmasi lagi nanti koreksi ke yang low yang M5 sama 10 ya. Nah itu re-entry lagi gitu ya. Naik lagi, break lagi kan konfirmasi lagi, turun lagi, re-entry lagi di situ ya. Tuh, tambah terus ya. Aman, terus aja. aja. Seru banget ya menggunakan BBMA ya. Oke. Kemudian selanjutnya berarti kalau saya simpulkan mau kita mau menggunakan scalping atau intraday, swing bahkan ya pakai time frame yang lebih besar itu juga nggak masalah ya di kondisi fundamental apapun ya. Iya, fundamental. Yang penting strukturnya sesuai, lengkap. Dan di semua market. Dan di semua market. Ya, Mak. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kalau misalkan trader pemula biasa kan dia mencari strategi yang dari A ke B ke C gitu kan. Saya juga sempat dulu pernah lihat BBMA terus kemudian ini kayaknya kalau tipe pada saat itu ya kayak entry kayak kurang cocok dengan saya. Nah, apakah kalau saya kombinasikan dengan strategi lain kira-kira tanggapan Pak Omali gimana? Apakah oke-oke saja atau udah fokus saja di fixnya BBMA? Saya terbuka pada semua trader di mana belajar BBMA, mengikut BBMA mengatakan itu point of entry, adakah teknik lain juga mengkonfirmasikan pada entry yang sama, itu lebih cocok, lebih baik yang mananya 3 technical confirm untuk satu entry. Jadi sebenarnya nggak masalah ya dikombinasikan dengan yang lain. Yang penting ya sesuai dengan prinsipnya BBMA. Terus ini ada konfirmasi juga di situ juga sama mungkin mirip-mirip areanya. Iya, Oke. Selanjutnya kalau sekiranya ada yang kelewat misalkan entry-nya, momentumnya, apakah harus refresh lagi, kita harus nunggu misalnya titik ekstrim dulu untuk kan titik ekstrim itu kan untuk menentukan arah tren selanjutnya. Nah kita harus tunggu itu dulu atau bisa langsung masuk di re-entry-nya atau seperti apa dari suggest-nya Pak Omali? Gini, kalau perjalanan itu adalah perjalanan H4, re-entry datang dari H4. Dalam H4 ada satu H1 dan juga 15 menit. Maka kiranya kita kelewatan di H4. So mencari entry di time frame yang lebih kecil, di re-entry yang sama yang mengikut H4. Berapa jauh ketinggalan entry-nya di H1 dan di 15 menit yang mengikut H4. Boleh aja. Nggak masalah. Berarti nggak perlu meriset dari awal. Nggak perlu. Awal trennya terbentuk tidak perlu. Tidak perlu. Kemudian jika ada trader yang baru mulai, kira-kira aspek-aspek apa saja yang paling penting gitu untuk bisa menggunakan strategi BBMA ini ya, gitu. Di sini saya sarankan supaya belajar dulu, mengenal pasti apa teknik yang harus dipelajari. Baik. Kedua, trader yang jenis mana kita? Adakah kita scalping, intraday atau swing? Oke. So itu perlu dikenal pasti pada diri sendiri. Kalau scalping maka harus dilihat pada H4 dan ke bawah. So maknanya perjalanan itu kecil, kan? TP-nya cepat. Katakan scalping selalunya cepat, entry cepat, TP-nya tepat. Ya, betul. Kan? Kalau intraday maknanya kita menunggu H4 ke atas dan juga swing. Nah itu perbedaan time frame-nya. Untuk perbedaan cara entry-nya. Oke, berarti tetap harus disesuaikan dengan stylenya ya. Kalau misalkan scalping ya kita entry-nya mungkin konfirmasi cepat, TP-nya cepat, ya SN-nya juga sesuai dengan time frame yang digunakan. Begitu juga dengan intraday atau swing ya berarti. Nah, kemudian selanjutnya, untuk kedepannya nih ya dari Pak Omali untuk strategi BBMA ini apakah akan dimodify, ya, diperbarui, apakah ada versi 2? Nah, mungkin rencananya seperti apa dari Pak Omali? BBMA terbagi kepada 2. Pertama basic.
Tugasan basic untuk memperkenalkan kepada trader-trader apa fungsi peranan setiap indikator yang membentuk signal dan setup dan akhirnya membentuk struktur. Oke. Oke. Itu untuk yang newbies, yang baru-baru mengenal pastikan paham Baik. tentang BBMA punya struktur. Di level yang kedua saya melakukan intermediate. Intermediate ia lebih detail dan lebih dalam tentang penggunaan indikator yang kayak orang kata lebih tepat dan jarak perjalanan konfirmasi yang jauh. So intermediate kalau di Malaysia ataupun di mana-mana di sebelah Asia atau Nusantara ini, saya hanya membuka kelas setahun sekali. Setahun sekali hanya di bulan September. Untuk menyertai intermediate kelas harus ataupun wajib menyertai basic kelas dulu supaya memahami tentang BBMA. Kalau kita lihat di basic, ekstrimnya kita hanya mengenali ekstrim. Kalau reentry, sekadar reentry. Tetapi di intermediate, ekstrimnya ada 4 bentuk. Di mana ekstrim yang lebih kukuh, kekuatan ekstrim. Begitu juga di reentry. Kalau reentry kita ada 1 pada di basic. Tapi di intermediate ada 5. Wah, lebih kompleks lagi. Lebih kompleks dan lebih dibicarakan tentang re-entry ini lebih kekuatan entry untuk mengambil jarak yang jauh perjalanan market, kekuatan market itu dan lebih tepat entry-nya. So selalunya kalau di intermediate lot-lotnya saya besar entry-nya, beda dengan basic. Ya basic biasa-biasa 0,01. Kalau di intermediate selalunya 1,00 atau 5,00 bedanya. Sebab kekuatan entry pada re-entry itu sangat dalam. Oke, baik, mungkin selanjutnya saya mau ke Pak Irwan ya. Jadi kita kan udah ngebahas secara garis besar ya mengenai strategi BWMA. Nah, kemudian kalau ke Pak Irwan sendiri kan mengenai tadi ada 3 in 1 ya. Fund manager, edukasi juga. Nah, Dan IB developer. Nah, itu kira-kira jika kita lihat strategi BBMA ini apakah wajib menggunakan BBMA atau pengelolaan si fund manajernya di sana seperti apa? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dari Pak Irwan. Oke, kita khususkan kepada IB development dulu ya. Oke, IB development ini terbuka, tidak ya sebagusnya pengguna BBMA kan, tapi ia terbuka. Teknik lain juga bisa sebab tujuan saya ambil skop IB development ini kerana ramai lagi trader-trader yang pemula ya, beginner. Mereka tidak tahu di dalam forex bukan hanya kita trade profit itu aja income yang kita ada. Sebenarnya banyak lagi cabang income yang kita bisa lihat bergantung kepada individu trader tersebut. Jadi tugas saya lebih kepada sharing dan juga bagi input-input yang betul tentang macam mana IB itu beroperasi di setiap broker kan. Ya, setiap broker ada perbezaannya, ada kelebihan masing-masing dan ada kelemahan juga ada masing-masing kan. Jadi saya lebih ceritakan kekuatannya, contoh macam forex MMF, apa kekuatan forex MMF ni untuk di scope IB development itu. So saya akan jelaskan, saya akan terangkan dan daripada situ mungkin penerangan itu secara umum ya, mungkin di dalam seminar secara umum. Dan bila kita berada di satu kapal, maksud saya guna istilah satu kapal, di satu jaringan yang sama bersama Om Ali, bersama saya, satu jaringan yang sama. So saya akan kenal pasti IB-IB yang berpotensi. Bermaksud ya, tak kenal maka tak cinta kan. Dah okey. Kalau dah kenal, saya akan bercinta dengan IB-IB saya. Bercinta bermaksud bukan cewek-cowok. Bercinta bermaksud saya mengenali kekuatan IB tersebut. Contoh, ada IB. Dia kuatnya untuk ads. Okay, contoh, IBB kekuatannya itu melalui golongan elite investornya. IBC kekuatannya itu menerusi apa kemahirannya dan juga biasanya mereka sudah ada network yang besar. Ya. Mungkin mereka menyediakan edukasi tersendiri
ataupun ada produk-produk copy trade yang tersendiri. So saya kenal pasti dan saya bisa lihat melalui structure IB-IB yang betul-betul bagi komitmen, dan saya akan bantu dan di belakang, tidak menerusi lewat broker lagi. Maksudnya saya sendiri akan turun ke lapangan, akan bantu mereka apa keperluan kalian. Contohnya bilang, Pak Irwan, saya perlukan macam ni. Kalau di luar kemampuan saya, maksudnya berskala agak besar, of course saya akan refer kepada pihak atasan. Yes. Biasanya pihak broker akan sedia untuk support IB yang memberikan komitmen yang tinggi, ya. Dan itu juga penghasilan kepada semua. Pokoknya di sini win-win situation itu kepada semua, dan saya pastikan IB yang bekerja itu merasai manisnya berada di dalam industri forex. Mantap sekali. Nah, kemudian nih kalau kita berbicara IB ya Pak Irwan ya. Kalau di Indonesia kayak punya image negatif IB itu ya. Dalam tanda kutip gini. Orang tuh hanya diajak ayo investasi, terus kadang ada yang main di tradingin ya, si akun nasabah itu di tradingin sendiri, terus pada akhirnya loss. Jadinya industri ini tuh sudah negatif, sudah jelek. Nah, itu pandangan orang awam. Nah, mungkin gimana pendapat Pak Irwan ya terkait menanggapi IB-IB seperti ini? Apakah di Malaysia di sana seperti itukah atau seperti apa gitu? Ini terkait dengan fund management scope tadi. Okay. Dia begini, di dalam seminar ataupun offline or online ataupun di dalam meet and greet yang selalu kita buat dalam perjumpaan dengan trader-trader, investor, perkara utama yang saya selalu tekankan adalah tentang kita letak tepi dulu tentang profitnya gimana kan. Wah, ini bisa account macam gini kan. Letak tepi dulu. Saya lebih mendahulukan risikonya. Okey, di dalam skop risiko ada beberapa cabang. Satu cabang yang utama adalah trading kita sendiri. Okey, risikonya di mana? Terus jika mau jadi follower, ikut produk yang kita ada. Contohnya Masterpiece Trader milik saya foundernya, dan juga produk copy trade BBMA juga akan ada nanti. Bila ikut, kita sudah dijelaskan. Itu pentingnya seminar sebenarnya. Seminar yang kita berbicara di depan, ada Q&A, kita terangkan tentang risikonya dulu. Bermaksud apa yang kami buat ini tetap ada risiko. Cabang satu lagi di dalam skop risiko adalah ini yang saya lebih suka tekankan juga. Scammer di luar sana ramai. Dan itu non-stop. Apa istilahnya? Patah tumbuh Hilang berganti. itu istilahnya. Jadi kepada kita yang di dalam bidang ini kita buat secara jujur dan telus kan? Betul. Efeknya seperti soalan yang ditanya tadi. Ada yang di luar sana programnya enggak jelas, ditawarkan keuntungan, ada malah yang digaranti lagi. Di sini istilahnya sama ya tuh, garanti kan? Garanti. Ya, itu mana mungkin dalam forex yang bisa anything can happen. Contoh yang terjadi pada gold kan. Ya. Nah, tak ramai yang menjagakan kenaikan yang begitu menggila, kan? After ATH, lagi non stop kan. Jadi sebab itu kita tidak menjanjikan apa-apa garanti. Saya lebih juga sharing kepada bagaimana modus operandi scammer. Bukan kita tuduh, tapi ciri-cirinya itu yang sudah kita ada pengalaman melalui teman-teman yang share pengalaman sudah terkena ini. Jadi saya kumpulkan info-info itu dan saya share kepada trader-trader juga. Apakah nanti dari para calon-calon IB gitu yang ingin bergabung misalkan ya, harus difilter ya, di QC ya, ditanya, jadi tidak semua bisa ikut, atau ternyata ya boleh semua orang yang punya niat gitu yang mau belajar boleh? Nah, itu seperti apa? Soalan yang bagus dan soalan yang padu. Jawapannya semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya. Okay, jadi trader Indonesia, ayo kita gabung. Semua bisa. Sebab IB saya ada yang berjaya, sukses. Saya lihat income-nya per bulan itu gede dan lumayan banget. Sebab saya bisa lihat datanya. Dia tidak trading pun. Hanya buka MT4, MT5 itu sekali-sekala aja. IB development itu bermaksud dia sebagai IB bantu klien-kliennya, trader-tradernya di bawah, followernya, investornya untuk sebarang urusan tentang forex.
di dalam jaringannya yang besar itu ada trader, ada follower, dan ada juga master trader. So itu bergantung kepada kekuatan individu. Jawaban saya tadi terbuka kepada semua kan. Orang yang baru bisa, yang sudah lama pun bisa, yang sudah legend pun bisa. Dia terletak kepada hati sendiri. Mahu atau tak? Kalau mahu, yuk kita gabung. Tadi seru ya. Oke, kemudian berarti ketika semua orang punya kesempatan yang sama, nanti ketika pembelajarannya berarti kan ada tahapannya ya. Semua dari A sampai Z diajarin berarti kan, diajarin. Nah, kemudian mungkin ke depannya apakah semua yang ID ini ya ada semacam event misalkan ya, gimana sih caranya biar si para ID ini tetap dia stay gitu ya, betah untuk bergabung. Kan biasanya kan banyak ID punya IB di sana, IB di sini, IB di A, B, C, D gitu kan. Nah ini gimana upaya dari Pak Irwan gitu ya biar tetap solid. Nah kita tetap mungkin ID yang ingin bergabung tetap teredukasi, menghijaukan, membuat nama baik di industri forex ini gitu. Sekarang sebenarnya untuk kita bantu atau guide IB ini sekarang lebih senang, lebih gampang. Kerana mereka semua sudah ada ilmunya itu. Tinggal hanya saya perlu dokong mereka. Dan juga bila kita dokong, kita ada hubungan langsung, eye contact, bincang, ada masalah kita cari jalan solusinya, itu malah lebih dekat dan mereka lebih kekal dengan kita. Itu satu. Tugas saya tak sulit ya sebab mereka sudah ada ilmunya itu. Tinggal saya kenal pasti kekuatannya dan kita improvekan ataupun improvise di kekuatan setiap IB itu. Dan saya selalu bilang kepada IB saya, kita trading di akaun yang besar jumlahnya sebenarnya. Sebab saya mengalaminya begitu. Kalau di akaun kecil itu emosinya banyak yang masuk. Ya, itu belum campur gaduh dengan isteri lagi kan. Jadi manajemennya tergantung tadi tipenya ya. Ada yang besar itu mungkin pengelolaannya lebih ya di akun PAM, terus yang kecil-kecil copy trading ya, seperti itu ya. Nah kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Pak Omale dan juga Pak Irwan, ini untuk rencana di Indonesia nih antara kolaborasi ini ya mungkin kedepannya dengan Forex IMF juga. Nah seperti apa mungkin dari Pak Omale gitu? Oke, dari apa yang diperbincangkan tadi, insya Allah kita akan mengadakan sedikit sebanyak kolaborasi. Pada saya lebih kepada edukasi, memperkenalkan BBMA, membantu trader-trader yang ada kan untuk memudahkan orang dalam sudut tradingnya, entry-nya, tipe-nya. Kita juga akan bincangkan lebih lanjut bagaimana kolaborasi ini untuk mengadakan macam road tour dibantu dari satu daerah ke satu daerah di seluruh Indonesia ya, juga dibantu oleh mungkin Forex IMF sebagai pendukung ya bersama BBMA ya gitu insyaallah. Cuma untuk trader-trader tanah air di Indonesia ini maka harus mengikuti BBMA bersama IMF di yang akan datang. Insyaallah kita akan ketemu dari satu daerah ke satu daerah yang akan datang ya. Ya semoga cepat realisasi ya Pak. Semoga cepat direalisasi maka kita akan lebih cepat bergerak di Indonesia. Betul IMF ya. Terima kasih. Kemudian mungkin dari Pak, sebenarnya saya ingin berterima kasih banyak-banyak kepada Forex IMF kerana pagi tadi kita ada satu meeting yang besar bersama top management IMF dan hasilnya itu bagi saya cukup positif. Terima kasih sangat-sangat ya dari saya secara personal. Ya, terima kasih banyak-banyak. Perkara utama yang kami nak jalankan nanti adalah edukasi. Okey, minta izin saya spill info sedikit ya. Tahun lepas kami ke Indonesia, beberapa daerah Surabaya, Jogja dan Medan itu lebih kepada kalau istilahnya di sini cek ombak. Ya, cek ombak. Ternyata permintaan dari trader-trader Indonesia itu ramai sekali. Banyak. Ada yang datang dari jauh sampai saya rasakan wah
tersentuh hati bila mereka tak apa-apa kalau enggak Abang Omar tak mengajar pun tak apa, hanya dapat berjumpa, ambil foto pun sanggup datang di jauh. Itu senarionya. Jadi bila saya lihat senario yang begitu besar sambutannya, ayo kita jalankan sama-sama. Jadi tentang hal-hal lain mungkin lebih banyak yang saya uruskan. Abang Omar fokusnya itu di edukasi. Ilmu tu kita sampaikan kepada yang memerlukan, dan itu ramai sangat yang permintaan. Sebenarnya jadual kami penuh sampai November sudah. Ya, sebenarnya ya di Malaysia lagi kan. Jadi yang bagusnya meeting hari ini pagi tadi bersama IMF, kita dapat satu perbincangan yang sangat-sangat positif. Saya berterima kasih sangat-sangat. Jadi selepas ni tunggu kemunculan kami. Kami sedia ready untuk memberikan edukasi ilmunya di serata daerah mungkin, dengan ada keizinan, keamanan untuk kita sharing ilmu, knowledge yang semuanya. Jadi tunggu aja informasinya, mungkin bisa di-share info-info nanti ya. Kami bersama IMF kita akan jalankan nanti insya-Allah. Baik, terima kasih ya. Mungkin sekian ya mungkin dari kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya, banyak poin yang dibahas dan harapannya ya di Indonesia sendiri segera terrealisasi ya kan. Ada dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia mungkin yang memungkinkan juga untuk diperkenalkan strategi BBMA dan juga dari Masterpiece Trade juga gitu ya. Sebelum itu mungkin dari Pak Omar Ali atau Pak Irwan mau ada yang disampaikan poin-poin atau tidak ya sebelum kita tutup? So gini, untuk seluruh trader especially di Indonesia, saya menyeru supaya sebelum melakukan sebarang trading, belajar dulu. Itu yang penting, sebab ilmu itu penting, karena ilmu akan membawa kita ke arah mana, kebaikan ataupun keburukan. So yang menilai tentang ilmu itu adalah diri kita. Kalau kita mau menjadi trader yang berjaya, harusnya memahami dulu tentang ilmu apa yang itu trading. Jangan lepaskan peluang. Kiranya kami bergerak bersama IMF di setiap kali ada kelas edukasinya tentang BBMA. Saya khususkan tentang BBMA. So maka belajar BBMA lebih detail supaya mudah untuk melakukan tradingnya dan memahaminya. Oke? Baik ya. Oke, mungkin itu saja Pak Omar Ali. Terima kasih Pak Irwan juga ya. Semoga nanti kita terus keep kontak ya dan menjalankan semua proyek yang ada di Indonesia, bahkan ya semakin sukses juga di Malaysia dan juga di Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya. Nantikan keseruannya, kelanjutannya di Forex CMF. Sampai jumpa.